Shalom dan selamat pagi kepada saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam ibadah kita seterusnya, saya percaya dan yakin bahwa kita telah menyiapkan pribadi kita masing-masing untuk menyembah, memuji, memuliakan Dia dan mendengarkan sabdanya. Namun sebelum itu saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saudara boleh buka handphone saudara atau Alkitab saudara di rumah, dan kita akan sama-sama membacakan petikan Alkitab yang dikutip daripada Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kalau sudah dapat, kita bacakan dengan suara kedengaran. Saudara boleh baca di rumah dan saya akan bacakan di sini. Kita bacakan bersama, oke? Siap, sekali lagi Mazmur 95, 6 dan 7. Kita mulakan 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita menyediakan pribadi kita masing-masing. Saya undang saudara juga untuk berdoa secara pribadi di rumah, dan saya akan pimpin kita dalam doa ketika ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami anak-anak-Mu berkumpul bersama. Walaupun kami dari berbeda tempat, jauh, dekat, atau dimanapun kami berada, namun pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin satukan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk menyembah Engkau. Dan pada pagi hari ini kami sekali lagi diperingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang telah menjadikan kami, dan juga kami adalah kawanan domba, dan Engkau adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk terus mau menyembah Engkau, berlutut menyerahkan pribadi kami masing-masing di dalam ibadah ini, dan kiranya kami mohon agar berkat kuasa-Mu, Roh-Mu sendiri menyertai kami dimanapun kami berada, di dalam pribadi kami, di dalam kami berkeluarga menyaksikan ibadah online ini. Biar Tuhan kami boleh disatukan di bawah naungan kasih-Mu, dan biar ibadah ini berlangsung dari pertama, pertengahan hingga akhirnya, dan kami boleh menikmati berkat dan kemurahan lewat ibadah ini. Terima kasih Yesus, sertai kami semua. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, agar lewat ibadah ini ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dan juga disembuhkan. Nah, doa kami peralaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, nama yang termanis, nama yang terindah. Semua percaya katakan amin.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, kan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua pada hari ini. Tentu kita sudah rindu beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tapi kita tetap terus berdoa dan kita rasa bosan sehingga waktunya Tuhan memulihkan dunia yang sedang sakit sekarang ini. Dan kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena hari ini sekali lagi kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, biar Tuhan Engkau yang menjamah kami, mengurapi kami, dan membuka hati dan telinga kami. Iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Waktu kami dengar firman Allah, berbicaralah Engkau Tuhan untuk kami dan mengurapi kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi ini kita bersama-sama mendengar akan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-4, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata,
Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat yang keempat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kita melihat dan sudah membaca akan firman Tuhan ini, di mana kita akan sama-sama mendengar satu tajuk firman Tuhan, yaitu melangkah dalam pengharapan. Melangkah dalam pengharapan. Kusta adalah satu penyakit yang berbahaya dan penyakit yang boleh menjangkit, ya. Dan sesiapa yang sudah mengidap akan penyakit kusta ini, mereka harus dipisahkan, ya, diasingkan daripada masyarakat. Mungkin kita sudah melihat orang yang sudah pernah kena kusta, dan juga mungkin ada yang belum. Dan menurut apa yang saya ketahui, orang yang sakit kusta ini, di mana dia boleh memisahkan tulang-tulang kita makin lama sedikit-sedikit, dan dia akan merebak di seluruh badan. Dan setiap mereka yang mengalami sakit kusta akan dipisahkan, diasingkan, sama halnya sekarang ini di mana musim COVID-19, mereka harus di kuarantin dan tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Demikian juga lah penyakit kusta pada masa itu. Dan perasaan bagi orang yang sudah mengalami sakit kusta, di mana mereka sangat terluka, ya, mereka sangat sedih, di mana mereka orang akan memandang mereka itu satu penyakit dosa, ya, dan satu penyakit yang di mana membawa maut, dan juga mereka rasa tertekan, ya, mereka rasa tertekan, mereka rasa ditolak, dan mereka rasa tidak dipeduli, dan mereka juga rasa di mana tidak dikasihi karena mereka tuh diasingkan, ya, daripada orang ramai. Nah, mungkin kita tidak sakit seperti orang yang sakit kusta ini, ya. Tapi mungkin ada sesuatu kusta yang tidak kelihatan di dalam diri kita, ya, di mana boleh mempengaruhi orang lain sehingga kita boleh menjauhi keluarga kita, ataupun sehingga kita boleh membuatkan teman-teman kita menjauhi, sehingga mungkin boleh membuatkan, oleh karena sakit kusta itu ada di dalam diri kita, kita boleh mempengaruhi orang ataupun jemaat, ya, di mana boleh tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Nah, ada kusta yang belum disembuhkan sehingga kita boleh menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan orang lain. Nah, betapa pentingnya bahwa hal ini perlu dipulihkan, dan hal ini perlu diselesaikan bersama dengan Tuhan. Ada 3 prinsip membuktikan orang kusta ini dia melangkah dalam pengharapan. Dan prinsip yang pertama yang kita lihat bersama-sama yaitu mengandalkan Tuhan. Dan buktinya di mana orang kusta ini dia melangkah dalam pengharapan, yaitu dia mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin bahwa hidup kita ini banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi tantangan hidup, dan kita selalu jatuh, kita selalu bangun, ya, kita semua orang yang berdosa. Tetapi persoalannya di sini, ya, sekarang ini, yaitu apakah kita mau hidup kita ini mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan akan mengendalikan hidup kita. Jadi ada 2 cara yang menunjukkan orang kusta ini di mana dia mengandalkan Tuhan. Yang pertama yaitu dia mendekati Yesus, ya. Cara yang dia lakukan waktu dia mengandalkan Tuhan, dia mendekati Yesus. Dalam keadaan yang tidak stabil, ya, dia memilih ataupun memutus
memutuskan keadaan itu di mana dia harus mendekati Yesus dengan penuh harapan bahwa dia akan boleh dipulihkan dan disembuhkan. Orang kusta ini sadar sebenarnya bahwa tidak mudah untuk dia harus mendekati Tuhan Yesus, karena pada waktu itu mereka tidak boleh dekat dengan orang. Tetapi apa yang kita lihat di dalam situasi ini, di mana orang kusta ini hanya satu cara yang dia harus lakukan untuk dia mengandal Tuhan, dia harus mendekati Tuhan. Nah, sejauh mana kita pernah jatuh, sejauh mana kita pernah lakukan kesalahan, ya, mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain dan kita disakiti, mungkin kita pernah memfitnah dan difitnah, kita pernah dijelekkan dan menjelekkan. Tetapi hari ini kita jangan jauhkan diri kita daripada Tuhan. Kusta yang ada di dalam diri kita tidak dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, akan membawa diri kita jauh daripada Tuhan. Tapi pada hari ini, apabila kita melihat di mana orang kusta ini, dia membawa dirinya, menghampiri Tuhan, mendekati Yesus, dia tidak akan menjauhkan dirinya. Jangan sesekali kita menjauhkan diri kita di waktu kita mengalami masalah hidup, di waktu kita rasakan tertekan, waktu kita merasakan satu pergumulan yang tidak selesai-selesainya. Tapi hari ini, ambil keputusan, biar Tuhan mengendali hidupmu, dan dekati Tuhan, andalkan Tuhan seumur hidup kita. Nah, cara yang kedua, selain dia mendekati Yesus, di mana dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Mengapa orang kusta ini sujud menyembah kepada Yesus? Mungkin salah satunya karena dia tidak boleh sentuh Yesus. Nah, dia harus sujud menyembah secara rohani, yaitu dia menghormati kekudusan Yesus. Ya, karena dia sadar dia berdosa, karena dia sadar dia orang yang tidak diperduli, ya, dia seorang yang sudah disingkirkan. Dia menyadari bahwa Yesus itu sangat kudus, sangat suci. Dia harus sujud, dia harus menyembah kepada Tuhan, di mana satu-satunya Allah yang boleh memulihkan dia. Nah, cara kita pada hari ini, di mana waktu kita mengandalkan Tuhan, kita perlu menghormati akan kekudusan Tuhan. Dengan cara kita harus takut akan Tuhan. Dan waktu dia sujud menyembah kepada Tuhan, ada satu kenyataan yang tidak kita sadari, di mana mengapa dia sujud, selain dia menghormati kekudusan Tuhan, dia merendahkan hatinya, ya. Dia melepaskan segala galanya yang dia rasakan dalam dirinya, yang dia rasakan, yang dia tidak dipeduli, yang dia rasakan dia tidak dikasihi, ya, yang dia rasakan segala kesombongan mungkin dalam dirinya, keegoan dalam dirinya. Dia harus lepaskan itu dan dia harus tunduk, dia harus sujud kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, di mana dia tinggikan Tuhan untuk melepas, untuk dia rasakan satu kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Buktinya orang kusta ini melangkah dalam pengharapan adalah dia harus mengandalkan Tuhan. Dengan cara dia harus mendekati Tuhan, dia harus sujud menyembah kepada Tuhan. Satu kemenangan terjadi oleh karena hidup yang mengandalkan Tuhan. Karena hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk dikendalikan Tuhan, ya. Hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Hidupmu tidak akan sia-sia. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua membuktikan orang kusta ini melangkah dengan dalam pengharapan, yaitu dia perlu percaya kepada Yesus. Mengapa kita perlu katakan bahwa dia percaya kepada Yesus? Waktu dia melihat Yesus, dia terus datang, dia datang kepada Yesus, dan itu menyatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus boleh sembuhkan dia. Nah, di mana orang yang percaya kepada Yesus, dia dapat melangkah dalam pengharapan. Karena hidup ini bukan untuk melihat, tapi karena kita percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Orang kusta ini percaya bahwa Tuhan boleh lakukan itu di dalam hidupnya.
hasil waktu dia percaya. Waktu dia percaya kepada Tuhan, tangan Tuhan, diambil ayat yang ketiga, dia katakan tangan Tuhan itu dihulurkan, ya, dihulurkan, dia disentuh, dijamah, tangan Tuhan dihulurkan, dia disentuh, dijamah oleh Tuhan. Dan di sana kita lihat orang yang percaya kepada Tuhan akan rasakan tangan Tuhan menopang dia, tangan Tuhan menjamah dia. Yesus mengetahui apa keperluan orang kusta ini, karena orang kusta ini dia sudah rasa kosong, ya, dia sudah rasa kosong karena dia tidak diperduli, dia tidak dikasihi, dia tidak diperhati, dia sudah diasingkan dari orang ramai. Jadi Tuhan tahu apa yang dia perlukan, apa masalah di dalam dirinya. Cara Tuhan untuk dia, seorang ini boleh dikasihi, dia harus sentuh, dia jamah. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, hasilnya yaitu Tuhan menjamah hidup. Tuhan akan menyentuh hidup. Apapun ada kelukaan di hati kita pada hari ini, karena orang kusta ini dia sudah terluka, ya, dia terasa terluka dalam dirinya. Apa pandangan orang dengan dia? Dan bagi kita pada hari ini, ada satu kelukaan dalam diri kita, ada satu kusta yang harus disembuhkan, dan hanya Tuhan yang boleh memulihkan, menyentuh kita. Izinkan Tuhan untuk menyentuh hati kita. Percayalah kepada Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, dan dia katakan hasilnya dia beroleh kesembuhan. Kalau ayat yang ketiga dia katakan, ayat yang terakhir, seketika itu, ya, seketika itu juga akhirlah orang itu. Maksudnya seketika itu, maksudnya bukan saja sakit secara jasmani yang dilihat, tetapi seluruh hidupnya sudah diubah. Ya, seluruh hidupnya sudah berubah, dan seluruh hidupnya itu sudah Tuhan pulihkan. Nah, orang percaya harus memiliki prinsip hidup untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, saya yakin percaya hari ini hidupmu beroleh kemenangan, dan Tuhan mengendali hidupmu. Kita akan dipulihkan. Izinkan Tuhan menyentuh kita pada hari ini, biar dia pegang kita dan menuntun kehidupan kita. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga yang kita lihat bersama-sama, yaitu kalau kita harus percaya, prinsip yang ketiga adalah mentaati perintah Tuhan. Ayat yang keempat, di mana dia katakan, dia memperingatkan kepada orang kusta ini, jangan memberitakan kepada orang lain apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Lepas itu dia katakan, kamu perlu perlihatkan dirimu kepada imam, ya, dimana setiap orang yang dapat melangkah dalam pengharapan oleh karena dia hidup mentaati Tuhan. Setiap kita yang melangkah dengan penuh pengharapan, kita perlu mentaati Tuhan. Mengapa Yesus dia menyuruh orang kusta ini harus memperlihatkan dirinya kepada imam? Karena pada waktu itu hanya imam yang boleh sahkan, ya, bahwa dia membuktikan bahwa dia itu sembuh sepenuhnya, dan dia boleh bebas untuk bergaul dengan orang ramai. Dan juga salah satunya mengapa Yesus harus menyuruh orang kusta ini pergi harus berjumpa dengan imam, oleh karena Yesus masih memandang dan menghormati akan hukum Taurat ataupun imam-imam, supaya mereka itu tahu bahwa orang ini sudah disembuhkan dan sudah dipulihkan. Nah, ada dua alasan mengapa harus mentaati Yesus. Karena kalau kita lihat, Yesus katakan seolah-olah dia tidak mengizinkan untuk dia memberitakan akan kesembuhan, tetapi ada beberapa alasan, ada beberapa hal yang kita lihat di sini, yaitu dua alasan mengapa harus mentaati Yesus, dan mengapa Yesus tidak mengizinkan dia untuk memberitahu kepada orang ramai, tapi langsung kepada imam, di mana orang kusta ini harus mentaati Tuhan. Dia harus mendengar perintah Tuhan, ya. Dia harus mengikut apa yang Tuhan sudah beritahu kepada dia. Berarti pada hari ini melangkah dalam pengharapan, di mana kita perlu mentaati firman Tuhan. Dua alasannya, yaitu mengajar kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak akan menuntut kita
sesuatu yang besar dalam hidup kita, tetapi Dia mau iman kita, kesetiaan kita dalam hal yang kecil, dan akan diberikan sesuatu yang perkara yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Jadi setiap yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan, ya, lakukan itu dengan segenap hati, dan itu akan berbuah dalam hidup kita. Ya, dia akan berbuah dalam hidup kita, dan apabila buah itu sudah menghasilkan, dan itu akan membuat berkat di dalam diri kita. Makanya pada hari ini lakukan perintah Tuhan dengan setia, dan Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup kita. Kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan kita akan menerima hasil berkat yang daripada Tuhan yang tidak kita sadari, yang Dia kerjakan dalam hidup kita, yang Dia berikan dalam hidup kita tanpa kita sadar. Pada hari ini Tuhan memberkati, dan Dia katakan alasan di mana kita harus mentaati Tuhan. Dia mengajar kita hidup dalam pengabdian. Dia katakan apabila kamu pergi berjumpa dengan imam, ya, apabila kamu berjumpa dengan imam, mungkin kita kena, dia katakan bawa persembahan, ya, ayat yang keempat. Dia katakan bawa persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Karena dalam perjanjian lama, di mana apabila orang-orang kusta ini yang sudah sembuh, mereka akan bawa persembahan dan bawa berjumpa dengan imam, itu dipakai untuk upacara pentahiran, ya, penyucian. Tapi pada hari ini, di mana kita datang kepada Tuhan secara rohani kita, apabila kita sudah dipulihkan, apabila kita sadar atas pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita sudah sembuh, kita sudah dikuatkan, kita perlu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Biar hidup kita ini kita menjadi pengabdian, ya, kita komit dengan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan seutuhnya hanya untuk Tuhan. Karena apabila kita sudah hidup dalam pengabdian dalam Tuhan, sudah kita persembahkan hidup kita dengan tidak secara langsung, apa yang ada dengan kita itu juga kita akan berikan dengan Tuhan. Karena hati kita, karena kerinduan kita dengan Tuhan. Jadi ajakan firman Tuhan bagi kita semua dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1, di mana Roma 12 ayat yang ke-1 dia berkata demikian kepada kita semua. Ayat ini menjadi satu dorongan untuk kita, ayat yang terakhir untuk kita lihat bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang terakhir, di mana penutup ayat ini untuk kita semua, melangkah dalam pengharapan, pegang 3 prinsip firman Tuhan. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh orang kusta ini, mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya, taati Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa semua. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Kami berdoa, kalau ada sesuatu kusta yang belum disembuhkan dalam hati kami, saat ini kami mohon kepada Tuhan. Kami membenarkan Tuhan menyentuh hati kami. Kami membenarkan Tuhan menjamah hati kami, agar kami dipulihkan, agar kami disegarkan, agar kami dikuatkan. Kami pernah jatuh, kami melakukan dosa, kami sudah menyakiti hati Tuhan, kami sudah melanggar perintah Tuhan, kami tidak mentaati Tuhan. Hari ini kami percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengendali hidup kami ini. Biar kehidupan kami ini milik Tuhan sepenuh-penuhnya. Biar Tuhan menjaga kami, mengampuni kami, dan menolong kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan.
Di waktu kami mendengar firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan Engkau berbicara untuk kami. Di saat kelemahan kami, di saat persoalan hidup kami, beban hidup kami, menindis setiap pribadi dan keluarga kami. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberi kemenangan untuk kami. Sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati keluarga kami, berkati pribadi kami, jadikan kami berkat untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.